KPK menggeledah rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Hasto Kristianto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan DPO KPK Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto Selasa kemarin. Lokasi penggeledahan berada di perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Rumah Hasto Kristianto terlihat dijaga oleh polisi. Penggeledahan rumah Hasto Kristianto dibenarkan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Sebelumnya, Hasto Kristianto tidak hadir dalam pemanggilan oleh KPK pada 6 Januari 2025. Selain kasus dugaan suap, Hasto juga jadi tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Tentunya penyidik memiliki kebutuhan, memiliki kebutuhan dalam mencari alat bukti. Tapi bukti apa itu yang jelas belum bisa dibuka saat ini, apa yang dicari. Kalau kita sampaikan saat ini, nanti bisa-bisa buktinya menghilang, atau dihancurkan. Jadi kita serahkan kegiatan ini kepada penyidik agar mereka bisa bekerja secara profesional, secara prosedural. Juru bicara PDIP Guntur Romli yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi menjelaskan bahwa Hasto Kristianto tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada 6 Januari lalu karena padatnya jadwal. PDIP juga telah melayangkan surat kepada KPK meminta pemeriksaan dilakukan setelah acara ulang tahun PDIP pada 10 Januari 2025. Mbak, jadi memang benar ketika surat panggilan KPK itu datang, Mas Hasto itu sudah memiliki beberapa agenda acara terkait persiapan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari ini, Mbak. Jadi Mas Hasto memohon maaf tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena terkait jadwal-jadwal yang sudah tersusun dan partai kami itu kan memang mau ultah gitu. Kemudian dari tim hukum juga sudah menyampaikan surat permohonan maaf kepada KPK tidak bisa hadir kemarin, dan juga kalau bisa pemanggilan itu diadakan setelah acara HUT partai, setelah tanggal 10. Namun semuanya itu ya tergantung kepada KPK kapan memang mau melakukan pemanggilan ulang. Tapi nanti ya Mas Hasto itu dipastikan akan hadir. Nah, terkait kapan harinya, jamnya itu saya belum dapat informasi dari tim hukum, Mbak, untuk perkembangan selanjutnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto diduga berperan dalam meminta caleg terpilih Dapil 1 Sumsel, Rizie Aprilia, untuk mengundurkan diri agar Harun Masiku bisa menggantikannya. Hasto juga diduga mengajukan peninjauan ke MA terkait aturan penggantian antar waktu di KPU. Disebut juga sebagian uang suap Harun Masiku agar lolos di DPR berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto diduga mengatur dan mengendalikan uang suap agar diberikan kepada Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Ketua KPK juga mengungkap Hasto Kristianto memerintahkan kepada Harun Masiku agar merendam ponselnya sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti. Tidak hanya itu, Setio menyebut Hasto diduga meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada 24 Desember lalu.
Tidak hanya terkait suap Wahyu Setiawan, secara khusus KPK juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka dugaan perintangan penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nanda, PDIP telah melayangkan surat ke KPK meminta pemeriksaan Hasto dilakukan setelah tanggal 10 Januari. Lalu seperti apa respons KPK hingga saat ini? Selamat siang Juno dan juga saudara. Itu sebenarnya yang kita sama-sama gali dan juga tunggu, karena sampai dengan saat ini belum ada statement ataupun pernyataan yang disampaikan oleh KPK apakah mengiyakan atau tidak terkait dengan permintaan dari dari pihak Hasto Kristianto untuk melakukan penjadwalan ulang pemanggilannya setelah HUT PDI Perjuangan yang jatuh di tanggal 10 Januari 2024. Tapi Juno dan juga saudara, ada informasi yang kemarin sebenarnya didapat dari kediaman Hasto Kristianto pada saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di salah satu kediaman Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tim kuasa hukum PDI Perjuangan, Johannes Tobing, ini menyebutkan bahwa sebenarnya surat undangan kedua ini sudah diterima, yakni di tanggal 13 Januari 2025. Artinya tampaknya di sini jika itu betul, artinya memang KPK mengiyakan permintaan bahwa pemeriksaan kedua ini dilakukan setelah perayaan HUT PDI Perjuangan ke-52 yang akan diselenggarakan 10 Januari 2025. Tapi yang harus diperhatikan Juno, ini harus kita konfirmasi kembali karena KPK masih belum mengiyakan dan belum membenarkan terkait dengan pernyataan tersebut. Sejauh ini Juno dan juga saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini, kita tahu bahwa kemarin tepatnya memang sudah ada pengembangan kasus di mana penyidik KPK ini sudah atau melakukan penggeledahan di salah satu kediaman dari Hasto Kristianto yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Ya, penggeledahan sendiri kurang lebih berlangsung selama 4 jam, di mana baik dari sisi dalam rumah dan juga sebuah mobil yang merupakan milik Hasto Kristianto yang terparkir di halaman juga turut digeledah begitu, diperiksa. Dan di mana penyidik KPK kemarin juga ditemani oleh beberapa atau belasan anggota kepolisian dan juga dari Satgas PDIP juga berada di lokasi. Nah, dari hasil penggeledahan itu Juno dan juga saudara, kalau melihat dari pandangan mata memang terlihat bahwa setelah melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa satu buah koper berwarna biru besar dari rumah menuju dibawa menggunakan mobil. Kemudian apa-apa saja isi dan juga apa-apa saja disita, KPK memang tidak melakukan atau memberikan statement terkait hal tersebut. Tapi lagi-lagi tadi saya sebutkan bahwa ada tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan, Johannes Tobing, berada di lokasi untuk melihat proses penggeledahan tersebut. Ia memaparkan bahwa apa-apa saja yang disita seperti barang-barang milik dari staf Hasto Kristianto, Kusnadi, beberapa diantaranya seperti sebuah buku kecil, dokumen, flash disk, itu juga turut disita. Nah, terkait dengan apa yang disita lebih lengkapnya, tentu ini kita masih akan menunggu pernyataan yang akan disampaikan oleh KPK dan kita masih terus menggali sampai dengan saat ini. Juno. Nantikan bagaimana respons dari KPK dan juga pengusutan tuntas terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Gedung KPK Jakarta.